bumi ciptaannya, api cintanya, nyawa kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sang Bapa, kita dikurniai rahmat, kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, secara khusus kami menyapa umat Katolik. Apa kabar Anda semua? Tentunya harapan kami kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bersama saya Yesi Lenak, saya akan memandu dialog kita pada sore hari ini. Dalam acara Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini, kita mengangkat tema Sakramen-Sakramen dalam Gereja Katolik. Untuk itu telah hadir di studio narasumber kita, pastor dari Kuasi Paroki Lalundu, Santo Benediktus Abbas, Pastor Stefanus Miki Koyongian. Terima kasih, senang sekali pastor dapat berkesempatan hadir pada sore hari ini. Baik, kita langsung saja memulai dialog kita, namun sebelum itu mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kepadamu, Allah Bapa yang Maha Baik, atas rahmat dan cintamu yang begitu besar yang kami alami di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya itu tidak lepas dari penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam setiap kelemahan dan dosa-dosa kami senantiasa Engkau angkat di dalam kasih-Mu, dan Engkau senantiasa memberikan kami pertolongan di saat kami sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran-Mu. Bapa yang Maha Baik, semoga lewat sarana-sarana yang ada di dalam gereja Katolik kami umat-Mu senantiasa semakin diundang untuk semakin memahami Engkau, dan terlebih di dalam mengikuti kehendak-Mu menjadi murid-murid-Mu yang setia. Tuhan yang Maha Baik, hadirlah bersama-sama kami di dalam dialog kami pada sore hari ini. Semoga segala sesuatu yang kami perbincangkan, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Inilah seruan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Pastor, seperti disampaikan tadi, bahwa tema kita sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Nah, secara umum, pasti umat Katolik tidak asing lagi, dan mungkin terdengar biasa saja mengenai sakramen. Namun, prakteknya justru banyak penghayatan sakramen itu tidak mendalam dan bahkan banyak yang salah kaprah. Nah, pada kesempatan ini kita mau mendengar penjelasan dari Bapak Pastor, sebenarnya apa itu sakramen dan mengapa dalam gereja itu perlu ada sakramen. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Yesi ya. Bicara soal sakramen, ya orang Katolik tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sakramen. Nah, mari kita melihat dulu asal ya kata dari sakramen itu secara etimologis. Nah, kata sakramen itu berasal dari bahasa Latin sacramentum yang sebenarnya mau menerjemahkan kata mysterion yang di dalam bahasa Yunani ditemukan selalu dalam kitab suci. Nah, mysterion ini dalam perjanjian lama itu bermakna sebagai misteri Allah yang mewahyukan diri dalam sejarah, yakni dalam ruang dan waktu manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, sementara di dalam perjanjian baru, misterion ini langsung merujuk pada pewahyuan diri Allah untuk menyelamatkan manusia, yakni kita tahu bersama dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Nah, dengan demikian dari katanya sakramentum mysterion sesungguhnya merujuk pada maksud dan rencana tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia yang dimulai dengan beragam cara dan menjadi penuh dalam diri Yesus Kristus. Nah, karena itu ketika orang bertanya apa itu sakramen, ya, dalam katekesi singkat, maka orang akan mengartikan sakramen itu sebagai tanda dan sarana ya penyelamatan Allah untuk manusia. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tambahkan sedikit. Ada 3 aspek dalam sakramen gereja Katolik ya. Yang pertama adalah aspek manusiawi, kemudian ada aspek kristologi, dan kemudian aspek eklesiologi. Nah, mau dimengerti bagaimana? Nah, dari aspek manusia, sakramen itu juga berkaitan dengan hal-hal yang dapat dipahami oleh manusia. Seperti ya misalnya yang bersifat materi dan penggunaannya. Dalam penerimaan sakramen orang kenal namanya materia dan forma. Misalnya dalam baptis kita menggunakan air, hal yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian sakramen itu juga menyangkut soal kristologi, yakni bahwa Yesus Kristus itulah ada sebagai asal dan mula dari sakramen itu sendiri. Dan kemudian eklesiologi. Eklesiologi artinya gereja, bahwa sakramen ini punya aspek eklesiologi karena sakramen ini juga menyertai perjalanan gereja itu sendiri. Seperti itu. Baik, Pastor. Seperti dalam penjelasan Pastor tadi, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa sakramen ini tanda sarana keselamatan Allah. Ya. Jadi dapat kita katakan juga bahwa sakramen ini adalah rahmat dari Allah. Jadi pemberian cuma-cuma tanpa melihat siapa kita. Iya. Ya. Jadi berarti jelas. dalam sakramen ini tidak ada mengandung paksaan. Jadi bukan berarti kalau saya Katolik, saya harus tanpa disertai pemahaman yang sungguh-sungguh bahwa itu adalah justru sarana keselamatan Allah untuk kita. Oke, ya benar ya, sakramen itu bukan sebuah paksaan sebenarnya. Tetapi mari kita mengerti sakramen ini sebagai sebuah tawaran, ya, tawaran dari Allah untuk menyelamatkan manusia, karena sekali lagi itu merupakan tanda dan sarana ya. Misalnya ya ada sakramen pertama, sakramen baptis, yang mana ya
mau menjadi Katolik, orang harus melalui itu. Tapi kemudian memang ada pintu-pintu, ada jenis-jenis sakramen selanjutnya yang justru kalau kita melihat itu sebagai tawaran Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, saya ingat kita tahu bahwa ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Ya, ada 7 sakramen. Ada sakramen baptis, kemudian ada sakramen Ekaristi, ya, komuni pertama, ada sakramen tobat, ada sakramen krisma, kemudian juga ada sakramen pengurapan orang sakit, dan kemudian ada sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Nah, kalau nanti sebentar ya, kita bahas lebih lanjut, itu akan melihat bahwa sebenarnya sakramen-sakramen ini tuh menjadi bukti bagaimana Allah hadir dan mau menyelamatkan manusia. Ya, tergantung kita mau menerima atau tidak. Mungkin itu yang dimaksud oleh Kak Yesi tadi, itu tidak dipaksakan. Ya, terima kasih Pastor. Berarti rahmat sudah tersedia. Jadi dari kita sebagai umat manusia, bagaimana kita menanggapi rahmat Allah itu. Bukti cinta Tuhan kepada kita semua. Baik, tadi sempat Pastor singgung ada 7 sakramen. Bisa dijelaskan Pastor, kenapa ada 7? Kenapa bukan jumlah yang lain? Lalu bisa dipaparkan secara umum ke-7 sakramen tersebut. Oke, ya, kenapa ada 7? Tentu orang harus bicara sejarah sebenarnya. Ya, sejarah panjang gereja Katolik yang kita tahu. Ya, sudah berapa umur gereja sejak didirikan oleh Kristus sendiri. Tetapi memang penggunaan 7 sakramen ini nanti sekitar abad ke-12. Ya, nah, bertolak dari pemahaman gereja sesungguhnya atas segala tindakan Yesus itu sendiri. Bahkan, ya seperti saya bilang tadi, sakramen itu menjadi tanda nyata kehadiran Kristus dalam gereja. Dan dalam satu dokumen gereja, yakni Sacrosanctum Concilium, R7 mengatakan bahwa dengan kekuatannya Kristus hadir dalam sakramen-sakramen, sehingga bila ada orang yang membaptis, maka Kristus sendirilah yang membaptis. Ya, dan sekedar untuk diketahui, jauh sebelum gereja menetapkan 7 sakramen, ada begitu banyak sakramen dalam gereja. Namun, kemudian gereja melihat, berefleksi bahwa ke-7 sakramen ini merupakan tanda yang paling kelihatan, yang bisa dinilai, yang bisa ditangkap oleh umat beriman sebagai sarana ilahi untuk menguduskan, untuk menyelamatkan, dan untuk menumbuhkan cinta rasa iman. Cita rasa iman, ya. Sehingga memang kemudian seperti yang kita ulang-ulang tadi, bahwa sakramen bermakna sebagai tanda dan sarana kelihatan yang nampak dari Allah yang tidak kelihatan untuk menyelamatkan orang-orang beriman dalam diri Kristus. Ya, mungkin itu secara singkat. Nah, kalau mau bilang kenapa 7? Ya, kita tahu bahwa dalam kitab suci 7 itu angka sempurna. Ya, dan ya memang kalau kita melihat ke-7 sakramen, kita bahas saja secara singkat ya. Misalnya sakramen baptis, itu merupakan pintu gerbang masuk dalam gereja Katolik yang kemudian membersihkan manusia dari dosa asal dan menjadikan seseorang itu anggota gereja. Lihat, sejak setelah kita lahir, ya. Jadi sejak awal hidup manusia, Allah sudah mendampingi, menyertai dan menyelamatkan. Kemudian ya ketika dia mulai beranjak dewasa, ya dia kemudian menerima apa yang disebut dengan sakramen komuni, sakramen Ekaristi, yang sesungguhnya adalah puncak kehidupan umat Katolik, di mana umat boleh menerima tubuh dan darah Kristus dalam berupa roti dan anggur, yang kemudian membuat seluruh ya umat beriman pengikut Kristus ini menjadi satu tubuh. Nah, kemudian agak lebih dewasa lagi, orang menerima apa yang disebut dengan sakramen krisma, di mana sakramen ini menguatkan iman, memberikan kepenuhan Roh Kudus, dan menjadikan orang Katolik itu sebagai saksi Kristus.
Ya, saksi Kristus yang diharapkan mereka sudah dewasa secara rohani. Nah, kemudian keempat, ada sakramen tobat atau pengakuan dosa, di mana ya sakramen ini adalah sarana untuk menerima pengampunan dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa ketika orang melakukan kesalahan dan dosa, ya dia ya terasa jauh dari Allah. Dia juga jauh dari manusia. Nah, gereja menawarkan sakramen ini sebagai sarana untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan kemudian ada juga sakramen pengurapan orang sakit, yang mana sakramen ini diberikan kepada mereka yang sakit untuk memohon kesembuhan dan kekuatan rohani. Ya, kita tahu, ya saya juga sekarang lagi kurang sehat. Ya, kalau orang sakit, orang bilang, "Pak Pastor, boleh minta doa." Orang butuh kekuatan. Nah, gereja hadir dalam ya sakramen pengurapan orang sakit. Kemudian dua sakramen, ya bukan dua sakramen terakhir, ada dua sakramen juga ya. Sakramen imamat seperti saya ya memilih untuk memberikan hidup saya untuk pelayanan kepada Allah dan manusia ya dengan menjadi imam dan melayani umat dalam konteks imamat. KYC memilih untuk menikah. Sakramen perkawinan merupakan panggilan untuk hidup bersama suami istri ya dalam ikatan suci perkawinan dan memikul tanggung jawab sebagaimana yang ya diajarkan di dalam gereja Katolik. Ya, mungkin itu sekilas tentang 7 sakramen dalam gereja. Baik, Pastor. Setelah mendengar penjelasan singkat dari ketujuh sakramen, sungguh besar sarana yang tersedia di dalam gereja kita. Jadi rugi kepada diri kita sendiri bila kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan itu lewat ketujuh sakramen. Ya. Dan KYC, kalau KYC perhatikan ya, dari tadi baptis. Jadi sakramen ini sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan bukti luar biasa bahwa Allah menyertai perjalanan hidup manusia dari kita masih kecil, dari kita sejak kita dilahirkan bahkan sampai mau menutup usia. Ya, karena ada banyak orang menerima sakramen pengurapan orang sakit itu ketika dia mulai ya sakit parah dan kemudian perlu beatikum, bekal suci. Nah, Allah menyertai menyelamatkan manusia dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Dan itu sangat nyata dalam 7 sakramen gereja itu. Ya, baik Pastor. Kita sudah mendengarkan secara singkat pemaparan ketujuh sakramen itu. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Kita juga umat Katolik mendengar apa yang disebut dengan sakramen inisiasi. Ya. Untuk tahu lebih lanjut, kita dalami kembali bersama Pastor Miki. Iya, ini pertanyaan menarik ya, karena kemarin ada cerita, ya bukan cerita ya, ada kisah. Jadi orang memikirkan bahwa ya sakramen inisiasi itu sebuah sakramen. Padahal jadi ada 8. Iya, seperti begitu. Padahal sebenarnya harus dilihat. Jadi ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, itu jelas. Iya. Nah, ke-7 sakramen ini dapat dikelompokkan. Jadi ada pengelompokan sakramen. Nah, dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Misalnya yang pertama sakramen inisiasi. Nah, kenapa? Dari asal katanya inir dalam bahasa Latin atau initiar, artinya masuk ke dalam, memasukkan ke dalam. Dengan kata lain, ketika seseorang menerima sakramen inisiasi, ya, maka dia menjadi sungguh-sungguh seorang Katolik yang penuh. Ya. Apa itu sakramen inisiasi? Ada 3. Sakramen baptis, kemudian sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ya, kenapa dikatakan menjadi penuh? Karena ya untuk menjadi orang Katolik pertama orang mulai dengan menerima sakramen baptis. Ya, bilang itu tahap awal. Tetapi ketika seorang dibaptis, dia hanya menjadi anggota gereja secara umum. Ketika misalnya dia mengikuti ekaristi dan dia belum komuni, dia tidak bisa menjadi penuh. Maka kemudian orang menerima sakramen ekaristi atau komuni pertama. Sehingga dengan sakramen ekaristi, dia menjadi satu dalam perjamuan.
bersama dengan seluruh gereja. Nah, bukan hanya sampai di situ, seorang Katolik diharapkan juga menerima sakramen krisma. Kenapa? Karena krisma adalah sakramen penguatan seseorang untuk kemudian menjadi saksi Kristus. Dia dianggap sudah dewasa secara rohani, dan kemudian dengan kekuatan Roh Kudus diharap dia boleh kemudian memberikan kesaksian tentang Kristus dan gereja. Nah, ketika menerima 3 sakramen ini, seseorang itu menjadi penuh dalam gereja Katolik. Artinya bahasa apa ya? Sebenarnya mungkin orang mau bilang, kita bisa bilang bahwa ya kau sudah betul-betul Katolik. Kenapa? Sudah dapat 3. Kalau baru 2 belum lengkap. Belum lengkap, ya mungkin menjadi lengkap, ya. Itu namanya sakramen inisiasi. Kemudian ada pengelompokan selanjutnya, itu sakramen penyembuhan. Itulah sakramen tobat, tadi saya bilang ya, memulihkan hubungan kita dengan Allah dan sesama karena dosa, kelalaian, kesalahan kita. Kemudian sakramen pengurapan orang sakit, ya. Itu ya sebuah sakramen yang diharapkan boleh kemudian menyembuhkan kita, mendapatkan kekuatan. Dan yang terakhir itu sakramen pengelompokan sakramen selanjutnya, yaitu sakramen pelayanan atau panggilan. Itulah sakramen perkawinan dan sakramen imamat, ya. Perkawinan Anda dipanggil untuk melayani sebagai suami istri dalam keluarga, dan imamat kami dipanggil untuk melayani sebagai imam, ya. Mungkin itu penjelasan, jadi supaya orang tidak bertanya apa ini sakramen inisiasi, karena itu yang sangat terkenal dalam gereja Katolik, ya. Karena ya tadi mau jadi lengkap harus menerima 3 sakramen itu. Baik, Pastor. Berbicara tentang sakramen inisiasi, kalau sakramen baptis, kelihatan secara jelas dari yang belum Katolik, lalu setelah baptis jadi Katolik. Lalu sakramen ekaristi, dari yang belum komuni, setelah menerima sakramen bisa mengikuti perjamuan. Sakramen krisma ini yang masih belum belum begitu familiar ya. Sebenarnya dari yang bagaimana, Pastor, lalu menjadi seperti bagaimana? Nah, ini sebenarnya yang apa yang mesti dibilang kurang diperhatikan dalam prakteknya. Bahwa sebenarnya kalau kita mengacu pada hukum gereja, seseorang boleh kemudian memimpin ibadah, ya, boleh kemudian tampil untuk ya mungkin memberikan renungan dan sebagainya, itu kalau dia sudah menerima sakramen krisma. Ya, tapi ya terkadang ada yang namanya alasan pastoral. Nah, memang dia tidak begitu kelihatan seperti sakramen-sakramen yang lain, ya, dari yang begini kemudian begini. Tetapi sebenarnya kalau orang memaknai betul sakramen krisma, kita tahu ada begitu banyak orang yang mereka tidak percaya diri. Mereka kayak tidak percaya diri, mereka malu, mereka merasa tidak mampu. Tetapi justru itu maksudnya sakramen krisma. Ketika penguatan. Jadi seseorang yang menerima sakramen penguatan itu kemudian akan mendapat kekuatan, kita yakin, dari Roh Kudus lewat penumpangan tangan Bapak Uskup. Ingat kata-katanya, terimalah Roh Kudus, damai bersamamu. Itu kemudian menjadi penguatan bagi orang-orang yang sebelumnya merasa tidak mampu untuk kemudian mulai tampil memberikan kesaksian. Ingat juga peristiwa Pentakosta, ya. Karena itu sebenarnya juga hari lahir gereja, dan ya sakramen krisma salah satu dasarnya itu dari peristiwa Pentakosta. Ketika para rasul takut, mereka bersembunyi, mereka cemas karena ya ada begitu banyak ancaman, tapi kemudian ya Allah mengutus Roh Kudus, mereka diberikan keberanian, kemampuan untuk bersaksi. Seperti itu. Wah, setelah mendengarkan pemaparan Bapak Pastor, saya yang tadinya mulai pudar karena sejak lama menerima, dan dengan dialog ini saya merasa, dan mungkin dari umat juga merasa diperbarui kembali, Pastor. Jadi dengan pemaparan Pastor, kami merasa yang sudah mulai pudar-pudar ingatannya kembali di refresh ya, Pastor. Di refresh harus, ya,
harus, karena krisma itu penting. Jadi yang belum terima krisma, sudah opa, sudah oma, Sekarang mau ada penerimaan krisma ya ya, Pastor? nanti ya di paroki Paulus dan juga Santa Maria. Ya. Ikut, karena Anda Siap. dikuatkan. Asik. Ya, baik Pastor, perbincangan kita semakin mendalam dan kita ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai sakramen-sakramen ini. Namun kita jeda sejenak Pastor, kita mendengarkan persembahan pujian dari penyuluh Katolik. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Banyaklah domba yang sesat dan lain, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau Gembala dan Tuhan. Kuatkanlah dengan berkat dan rahmat, supaya kami pun selalu taat pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagimu. Segala perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagimu. Kembali lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Setelah mendengarkan pemaparan tadi mengenai sakramen-sakramen dengan pengelompokannya, lalu sekarang bagaimana caranya umat untuk menerima sakramen-sakramen tersebut? Untuk syarat-syarat menerima sakramen itu bergantung dari jenis sakramen yang mau diterima. Tetapi secara umum itu dalam gereja Katolik yang pertama tentu sudah dibaptis, ya. Itu syarat pertama seseorang untuk menerima sakramen dalam gereja Katolik, ya. Itu harus sudah menerima sakramen baptis. Kenapa? Kita tahu bersama sakramen baptis adalah pintu masuk seorang untuk menjadi seorang Katolik. Ibarat kita masuk rumah, yaitu melalui pintu. Nah, kalau dalam gereja Katolik melalui sakramen baptis, ya, itu syarat yang pertama. Dan kemudian syarat yang kedua adalah yang menerima itu ya sudah pasti haruslah anggota umat gereja Katolik, ya. Jadi calon penerima sakramen haruslah seorang anggota gereja Katolik yang sah, ya. Kemudian yang ketiga
ya dokumen juga mengajarkan dan menyarankan hendaknya seseorang yang menerima sakramen itu harus dalam keadaan rahmat istilahnya ya. Jadi tidak dalam keadaan dosa berat dan bahkan beberapa sakramen mengharuskan mereka untuk menerima sakramen pengakuan dosa terlebih dulu. Ya memang kalau mau dibilang ditanya syarat ya secara umum yang tadi. Nah mungkin supaya lebih spesifik ya coba kita lihat beberapa sakramen dengan syarat-syaratnya supaya ya mungkin membantu umat supaya orang boleh dapat atau enggak ya. Nah untuk sakramen baptis misalnya ya gereja mengenal baptisan bayi dan juga baptisan dewasa. Nah, kalau baptisan bayi, ya otomatis yang mewakili bayi ini adalah orang tua. Sehingga ya syaratnya biasanya secara administratif, ya menghubungi pastor dimanapun mereka berdomisili dan kemudian meminta untuk anak kami boleh dibaptis atau tidak. Siapa penjaminnya? Ya orang tua. Dengan tentu menunjuk wali baptis. Nah, itu untuk yang baik. Nah, sementara untuk yang dewasa, ya mereka harus melewati babakan yang disebut dengan masa katekumena. Yaitu memang cukup ribet, ya. Artinya, ya tidak bisa dibilang cukup ribet, ya. Mungkin prosesnya agak lebih panjang. Kenapa? Karena, ya diharapkan mereka betul-betul masuk dan mengerti. Ya, mereka mau masuk ke rumah ini. Ya, mereka harus pelajari dulu ini rumah seperti apa. Begitu supaya mereka kerasan. Ya, mereka nyaman untuk tinggal. Jangan sampai baru masuk keluar lagi. Ya, begitu. Jadi pun yang katekomenat, pun yang orang tua dan wali baptis biasa diminta untuk juga menerima pembekalan. Ya, masing-masing paroki beda, ya, beda. Pengaturannya ada yang sekali saja bertemu pastor hanya untuk sebenarnya menyadarkan akan kenapa baptis ini penting? Apa peran orang tua? Apa peran wali baptis? Nah, kemudian kalau untuk sakramen Ekaristi misalnya, syaratnya ya otomatis dia sudah harus dibaptis. Ya, itu tadi. Ya, kemudian biasanya memang melihat anak-anak yang di usia kelas 4 SD. Saya ingat kalau di Tomohon, di Manado, kami itu biasa di umur 9-10 tahun. Ya, malah kelas 3 ya, kelas 3 SD, kelas 4 SD itu sudah menerima sakramen komuni pertama. Nah, mereka juga harus tentu mengikuti persiapan dan biasanya sebelum menerima itu bersama dengan orang tua itu harus menerima juga sakramen pertobatan. Ya, selain ya sudah tadi ada tentu setiap sakramen mempunyai urusan administrasi, ya. Untuk pencatatan sebenarnya. Kemudian untuk sakramen krisma, ya tentu dia sudah harus dibaptis, dia sudah mesti orang Katolik yang dibaptis dan sudah menerima sakramen komuni pertama atau sakramen Ekaristi. Nah, biasanya ya saya ingat juga kalau di kampungku, ya itu di usia SMP. Dan saya rasa ini juga merujuk pada dokumen gereja, ya. Anak-anak di atas umur 12 tahun. Kenapa? Ya diandaikan mereka sudah mampu untuk berpikir, bertindak dan sebagainya. Nah, kalau kita mungkin di gereja itu usia-usia remaja. Ya, apalagi sekarang ada gerakan remaja Rasul Rosario sehingga mereka sudah boleh memimpin ibadah, mereka sudah mulai memberikan kesaksian. Nah, dan kemudian tentu harus mengikuti pendidikan. Ya, pendidikan artinya pembinaan krisma. Kemudian kalau sakramen, nah itu sakramen inisiasi ya, itu sudah sangat ya beberapa syaratnya itu sangat administratif. Nah untuk sakramen selanjutnya yang tadi dikelompok dalam sakramen penyembuhan, sakramen tobat dan sakramen pengakuan, pengurapan orang sakit itu sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing. Jadi syaratnya apa? Kamu sendiri tahu bahwa kamu perlu itu sakramen. Kamu punya dosa. Dan syaratnya juga kamu sadar, kamu tahu, dan kamu mau untuk berubah.
memperbaiki diri. Nah, Anda bisa kemudian meminta untuk menerima sakramen ini. Sementara untuk sakramen perkawinan dan kemudian sakramen imamat, ya tentu sama, ya harus seorang Katolik yang sudah dibaptis, ya sudah menerima komuni. Kalau krisma terkadang bukan begitu penting, ya ada beberapa keuskupan harus, tapi ada keuskupan lain yang nanti setelah menikah dia kemudian menerima krisma. Ya, tapi untuk sakramen perkawinan otomatis pria dan wanita, ya, bukan yang lain. Dan kemudian belum pernah menikah, ya. Jadi belum pernah menikah, karena kalau sudah pernah menikah, itu halangan dalam gereja Katolik, sehingga memang harus diselesaikan dan seterusnya. Kemudian dia juga betul-betul berniat untuk menikah seumur hidup, bukan main-main, ya. Selain itu, ya sekali lagi ada pembinaan perkawinan yang berbeda-beda, ya. Gereja sebenarnya mengatur ya 3 bulan, ada 12 kali pertemuan. Maka orang bilang mau jadi Katolik, menikah Katolik susah. Dan untuk yang terakhir, untuk sakramen imamat, tentu seorang yang memang betul-betul mau, ya, untuk menerima konsekuensi dari sakramen ini, yakni tidak menikah seumur hidup, dan dia harus pria Katolik yang sehat jasmani dan rohani, dan kemudian kita tahu harus juga mengikuti pembinaan di seminari, ya. Sekarang sementara sedikit lagi, akhir bulan akan dibuka seminari di Palolo. Jadi ya? tidak perlu jauh-jauh lagi? Tidak perlu jauh-jauh ke Manado. Oke, baik. Itu mungkin tentang syarat-syaratnya. Ya. Baik, Pastor. Setelah kita berbicara mengenai menerima sakramen-sakramen, lalu setelah itu ada saatnya di mana kita juga harus menghasilkan sesuatu. Bukan hanya menerima saja, berhenti di diri kita yang menerima. Lalu apa tindak lanjutnya, apa tindakan konkret yang dapat kita berikan sebagai katakanlah buah-buah dari penerimaan sakramen itu? Oke, nah bicara soal buah yang dihasilkan dengan menerima sakramen. Nah tadi Kak Yesus sudah bilang bahwa sakramen ini adalah rahmat. Nah ketika kita menerima rahmat Allah, itu sebenarnya ada buah-buahnya. Nah secara umum, ketika kita menerima sakramen, maka ya tadi ada rahmat Allah, kemudian ada pengampunan dosa, dan kemudian ada persatuan dengan Kristus dan gereja. Memang buah-buah sakramen juga seperti tadi syarat-syarat, ya, masing-masing sakramen ada buah-buahnya tersendiri. Tetapi sebenarnya secara umum, ya, secara umum ketika seorang menerima sakramen yang tadi kita bilang sebagai tanda sarana keselamatan dari Allah, maka dia pun diharapkan boleh berbuah dalam hidupnya. Ya, tentu yang pertama, dia semakin mencintai dirinya sendiri. Ya, bahwa diriku adalah rahmat yang Allah berikan. Ada Kristus di dalam Ada dirinya. Kristus di dalam diri saya ketika saya menerima sakramen. Tetapi ingat, ada perintah Allah, kasihilah sesamamu seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Sehingga buah yang diharapkan dari menerima sakramen adalah ketika Anda kemudian bisa berelasi dengan baik dengan orang-orang di sekitarmu. Ya, misalnya ketika Anda menerima sakramen pengampunan dosa, maka buah apa yang diharapkan dari seorang yang menerima sakramen tobat? Dia pun boleh menjadi seorang yang pengampun. Berjumpa dengan orang-orang di sekitar yang mungkin pernah menyakiti hatinya, kau sudah menerima sakramen tobat. Maka buahnya apa? Kau pun harus belajar untuk mengampuni. Ya, mungkin mau bilang sesederhana itu, terkadang yang sederhana tidak sederhana. Benar, ya, tetapi biasanya memang ya setiap sakramen punya buah-buahnya. Yang pasti dia punya impact untuk diri sendiri dan kemudian terlebih untuk orang lain. Tentu kalau untuk Tuhan ya harus sangat jelas, dia akan menjadi seorang yang lebih dekat dengan Tuhan lagi. Baik, Pastor. Setelah kita mendengarkan bagaimana kita menerima sakramen, lalu buah-buah apa yang dihasilkan, semuanya itu membawa kita untuk semakin mencintai sakramen itu yang adalah Yesus sendiri. Ya. Ya. Jadi
melihat situasi sekarang ini, dewasa ini, di mana era digital, serba digital, Pastor. Jadi kita komunikasi yang bahkan sangat dekat, semua sekarang serba HP. Bahkan di komunitas di mana saja rata-rata komunikasi langsung tidak lagi terjadi, tetapi masing-masing kita menikmati dengan kesenangan kita. Nah, ini berdampak juga pada sakramen. Bagaimana umat menjadi lebih mencintai Kristus lewat sakramen, namun ada tawaran-tawaran yang terlihat lebih mengasihkan, lebih memberi kesenangan, gitu, Pastor. Bagaimana kira-kira gereja menanggapi ini di masa yang sekarang ini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan refleksi luar biasa ini untuk kami para pastor ya, penyuluh juga tentu. Siap, Pastor. Nah, ini tantangan gereja. Jadi dunia berkembang, ya, teknologi ilmu pengetahuan ya sekarang Kak Yesi dengan tape saya juga ya, artinya memudahkan. Tetapi memang sangat kentara bahwa ini berdampak pada kehidupan keimanan seorang. Nah, gereja menyikapi dengan cara apa? Gereja harus beraggiornamento, ya, ada kata aggiornamento ya, mengikuti perkembangan zaman, sehingga ya mungkin dalam bentuk katekese tentang sakramen, gereja boleh menggunakan media-media sosial yang ada, ya, sosial media, kemudian digitalisasi yang ada, gereja bisa menggunakan sehingga orang akan menarik untuk tahu. Nah, misalnya sekarang kan ada banyak puji Tuhan, ya, Kak Yesi, sekarang ada banyak teman-teman OMK, ada banyak teman-teman Komsos yang dengan caranya mereka bisa kemudian memberi katekese tentang sakramen-sakramen, entah konten TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, gereja harus hadir dengan platform-platform tersebut, platform online, dan kemudian media sosial. Nah, sekarang juga, ya, orang sejak COVID memang ya, terbiasa dengan live streaming, siaran langsung. Nah, ini juga bentuk sebenarnya cara gereja menyikapi situasi dunia yang ada. Walaupun ya untuk orang yang betul-betul Katolik merasa tidak lengkap kalau hanya live streaming. Kenapa kita tidak komuni? Ya. Tetapi yang paling penting untuk saya bahwa gereja jangan pernah membatasi diri terhadap permintaan umat. Kak Yesi, kalau kita lihat dalam setiap sakramen dari awal sampai akhir, maka semua sakramen itu berkaitan dengan sentuhan dan kunjungan fisik. Ya, kita tadi saya sudah bilang materia dan forma. Untuk membaptis, ada siapa yang dibaptis, siapa yang membaptis. Selalu ada siapa yang memberi sakramen, siapa yang menerima sakramen. Nah, gereja harus selalu memberikan diri untuk ini. Artinya, ya, ketika ada permintaan, maka gereja harus merespon dengan cepat. Nah, kami para pastor memang diajar, apalagi yang paling susah itu ketika orang minta sakramen pengurapan orang sakit. Itu walaupun kita sementara tidur nyenyak, ya, gereja mengajarkan, dokumen gereja, hukum gereja mengajarkan tidak boleh menolak permintaan itu. Seorang imam punya kewajiban, dan ya ini tantangan gereja. Kenapa? Karena ketika kita tidak memenuhi itu, maka mereka akan mulai jauh sebenarnya dari gereja. Dan itulah yang dibilang akan lebih enak untuk buat apa ke gereja, mending orang nonton dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang ada, gereja juga tetap harus memberikan penekanan dan pengalaman perjumpaan sakramen itu, ya, secara fisik, pribadi dengan pribadi, melalui ya tadi pelayanan para pastor misalnya, yang memang diberikan amanah untuk melayani sakramen. Dan kemudian yang juga paling penting adalah ya pendidikan dan literasi digital bahasanya, ya. Kita tetap di mana di sekolah-sekolah Katolik atau misalnya di kelompok-kelompok sekami, ya, kita juga memberikan pendidikan tentang sakramen-sakramen tanpa putus. Ya, memang ini tantangan
luar biasa. Tetapi saya rasa ketika kita terus berada dengan umat, terus mendekati mereka, dan terus mencari cara, mungkin lewat kuis, mungkin lewat games, dan sebagainya, orang akan tetap ingat dengan sakramen, dan orang akan tetap tahu bahwa sakramen itu sangat penting dalam keberlangsungan seorang Katolik. Itu menurut refleksi saya. Baik, Pastor. Berarti teknologi seharusnya tidak membatasi. Tidak membatasi. Gereja harus bekerja sama dengan teknologi, memanfaatkan teknologi digital untuk pewartaan semacam ini Orang tidak lagi mau baca buku, Kak. Tapi ketika dia lihat reels tentang sakramen, apa itu sakramen? Orang akan tertarik. Seperti itu. Jadi gereja harus memanfaatkan hal-hal ini. Jadi isi tetap sama, namun dikemas dengan cara yang Iya, dikemas dengan cara-cara kekinian, kekinian. Berarti diharapkan juga kita tetap kekinian dengan iman yang tetap berdasar. Iya, kenapa? Banyak sebenarnya contoh bahwa ada begitu banyak orang Katolik yang mereka gaul, mereka sangat update, fashionable dan sebagainya. Tetapi ingat, mereka juga sungguh beriman soal kekatolikan. Sekarang coba lihat konten-konten kreator, ada begitu banyak, apalagi yang bergerak di media sosial dan kemudian membawa platform agama Katolik, promotor gereja Katolik misalnya. Katoliku keren, ada teman kita OMK dari Malalayang, Putra Biri. Dia mengikuti perkembangan zaman, tetapi dia sungguh-sungguh luar biasa kalau bicara soal doa, bicara soal iman, begitu. Jadi gereja tidak tergerus atau semakin hilang karena teknologi-teknologi ini, tapi dengan memanfaatkannya secara baik, justru gereja semakin terbantu untuk menyebar luaskan tentang sakramen itu sendiri. Ada istilah pewartaan di dunia digital. Seperti begitu teman-teman Komsos pasti sangat mengerti itu. Baik, Pastor. Menarik bahwa di zaman yang serba digital, namun kita mengharapkan juga iman kita tetap aktual. Jangan sampai seperti tadi Pastor katakan tergerus arus. Iya, jangan sampai iman kita bersifat maya karena di dunia maya iman harus tetap aktual. Tadi bagus sekali Kak Yesi kata-katanya. Baik, Pastor. Tapi tidak dapat dipungkiri juga, Pastor, bahwa di samping hal-hal baik yang terjadi, namun kita melihat kadang-kadang di dalam perayaan Ekaristi, kita semua saya rasa membawa ponsel Iya. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak juga yang sibuk dengan HP yang dia bawa. Iya. Jadi benar. Justru kita mau datang misa, datang ke perjamuan Ekaristi, namun kita menikmati hal-hal kesenangan kita sendiri lewat itu HP Ya, benar. Nah, benar, ini juga salah satu keprihatinan gereja dan terjadi di mana-mana. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama dan disitulah sebenarnya fungsi dari kolaborasi dan kerjasama. Peran orang tua ketika dia mengajak anak-anaknya untuk misa, dia harus kemudian menunjukkan bahwa misa harus seperti ini. Di gereja ada petugas gereja yang kemudian bilang, mohon HP di-silentkan. Dan pastor yang harus terus mengingatkan bahwa mari bedakan gereja dengan tempat-tempat lain. Jadi harus ada kerjasama, kita saling mengingatkan. Ada kita punya peran untuk mengingatkan bahwa ini gereja. Tahu menempatkan diri. Di mana kita menggunakan ini, di mana kita tidak menggunakan ini. Baik, Pastor. Begitu panjang pembahasan, namun tak terasa Tidak terasa sudah 1 jam. Rasanya masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, namun kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, dari pembahasan yang kita dengarkan pada hari ini, Pastor, mengenai sakramen yang merupakan tanda atau kehadiran Allah bagi kita,
Allah yang tidak dapat kita lihat di dunia sekarang ini, namun hadir di dalam diri kita melalui sakramen itu. Kira-kira apa yang dapat menjadi pesan-pesan atau pengingat kita semua umat agar tetap membara dalam diri kita memiliki iman Katolik yang sejati. Oke, ya pemirsa Mimbar Katolik, ya para pecinta TVRI yang ada di Sulawesi Tengah secara khusus. Anda Katolik, Yes. Anda tidak cinta sakramen, itu big no-no orang bilang ya. Karena Katolik, sakramen itu satu. Ketika Anda seorang Katolik, tapi kemudian mengabaikan penerimaan sakramen, maka Anda bukan Katolik. Dan sakramen itu adalah bukti nyata bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Memang terkadang orang merasa bahwa ketika kita mau menerima sakramen, ya, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak syarat dan sebagainya. Nah, saya mau bilang seperti ini. Ketika Anda betul-betul mencintai Tuhan, mencintai Kristus, maka Anda akan berusaha untuk memenuhi itu semua. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu dengan hati, ya, dan kita tahu betul-betul apa itu sakramen, apa makna sakramen, itu akan mengakar dan itu akan membuahkan sesuatu dari dirimu. Apa gunanya Anda begitu cepat menerima sakramen, misalnya perkawinan, tetapi Anda dengan cepat juga, ya, membuang sakramen perkawinan itu. Jadi, ya, dalam gereja Katolik, sakramen itu sangat penting. Sakramen itu menjadi bukti penyertaan Tuhan dalam hidup setiap orang Katolik dari awal sampai akhir, dan itu bukan sesuatu yang main-main dan mesti disepelekan. Jadi yang belum terima sakramen, mari terima sakramen segera. Kenapa? Terkadang waktu Anda tidak banyak. Iya, Pastor. Baik, terima kasih banyak untuk pembahasan kita yang begitu menarik pada sore hari ini. Dan untuk itu kita mohon penguatan dari Bapak Pastor untuk memimpin kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mari kita menutup, ya, rangkaian Mimbar Katolik pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau sendiri yang menghendaki bahwa kami manusia boleh terhimpun dalam persekutuan umat yang membentuk gereja universal. Dalam sabdamu kepada para murid, Engkau meminta untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Engkau sendiri berjanji untuk menyertai gereja hingga akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang boleh kami alami dan saksikan tentang kehadiran-Mu dalam gereja. Dan itu semua nyata lewat penerimaan sakramen di dalam gereja. Semoga dari hari ke hari Tuhan, kami semakin mengenal Engkau di dalam diri kami sendiri, lewat penerimaan sakramen tawaran rahmat-Mu bagi kami umat Katolik. Dan semoga dengan menerima sakramen, kami juga boleh menjadi pengikut-Mu yang setia, yang mau membagi berkat itu kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tuntunlah kami selalu Tuhan, karena terkadang kami berada dalam situasi iman yang tidak mudah, di tengah kekecewaan, kesulitan, dan penderitaan hidup. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau seperti janji-Mu akan terus menyertai kami. Semoga kami boleh terus berharap kepadamu. Berkatilah kami semua, berkatilah para penyuluh agama Katolik di tempat ini dalam karya pelayanan mereka, terlebih berkatilah
stasiun televisi Republik Indonesia di Sulawesi Tengah yang kami cintai ini dalam tugas dan karya pewartaan mereka setiap hari. Berkat-Mu Tuhan kami mohonkan, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, penuh belas kasih dan penyayang, melindungi, membimbing dan memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pemirsa TVRI yang kami kasihi, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan juga cinta dari semua pemirsa, secara khusus umat Katolik, dan istimewa juga bagi Pastor Miki yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. Demikian, terima kasih, selamat sore.